Berangkat dari keinginan punya motor jadul nih ya, tapi yang klasik ya. Bukan karena kita udah pada tua nih, tapi emang pengen dari dulu, cuma nggak sanggup beli. Gitu. Tapi lihat dari beberapa kawan terus informasi di luaran nih. Oh gitu Om. Acas itu, oh kalau ke tempat ini, tempatnya Acas saya deh. Aduh, di mana alhamdulillah. lokasinya? Lo cari sendiri kata gitu, wah cari sendiri Om. Oh gitu. Akhirnya kita cari-cari di internet, dapat YouTube-nya. Oh gitu Om. Nah, dari berapa puluh YouTube itu kita liatin satu-satu. Oh iya, makasih Om. Ada kali gocap YouTube. Widih. Kita liatin semuanya. Kebetulan nih saya tuh terinspirasi nih sama konsepnya Acas Custom. Acas Custom klasik motor BMW. Itu udah cita-cita saya dari tahun 90. Tahun 90 tuh umur saya baru sekitar 22 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam luar biada. Salam luar biada. Alhamdulillah kali ini nih bengkel gua kedatangan customer. Nggak sangka hari Sabtu berkah juga. Ada customer yang samping ini Om John, udah customer lama nih. Beliau mau tambah 1 unit lagi. Nah Om Dimas Coko. Om Dimas Toko. Beliau baru first kesini ya? Yes, baru first. Pertama kali sini beliau lihat Instagram ya, tertarik. Insya Allah niat hatinya mau custom di sini. Cuma biasa tak kenal maka tak sayang. Siap. Beliau ingin survei, ingin tahu nih bengkelnya Acas gimana sih? Gue mau custom masa nggak tahu bengkelnya kan? Siap. Alhamdulillah beliau datang. Jadi kita cair semua, kita bicara santai biar tahu kan bisa discuss Om. Iya, benar. Om boleh tahu Om? Kok Acas Custom dari mana Om? Berangkat dari keinginan punya motor jadul nih ya, tapi yang klasik ya. Bukan karena kita udah pada tua nih, tapi emang pengen dari dulu, cuma nggak sanggup beli. Gitu. Tapi lihat dari beberapa kawan terus informasi di luaran nih. Oh gitu Om. Acas itu, oh kalau ke tempat ini, ke tempatnya Acas saya deh. Aduh, di mana alhamdulillah. lokasinya? Lo cari sendiri kata gitu, wah cari sendiri Om. Oh gitu. Akhirnya kita cari-cari di internet, dapat YouTube-nya. Oh gitu Om. Nah, dari berapa puluh YouTube itu kita liatin satu-satu. Oh iya, makasih Om. Ada kali gocap YouTube. Widih. Kita liatin semuanya. Thanks Om. Terus ya terkesan ya memang apa adanya Om Acas ini sama cara memperlakukan customer seperti apa sampai dengan perjalanannya ya saya really appreciate. Oh gitu Om. Artinya Thank you, yang Om. seperti ini kok cuma ada satu di sini yang bisa begini gitu loh. Waduh, bisa aja Om. Saya ngeliatnya di tempat lain bukan berarti membanggakan untuk dapat diskon, bukan ya Om ya. Syukur-syukur dikasih. Amin. Tapi beliau mengakomodir what customer need.
Ya, Om, ya. Kalau saya salah maaf nih Om. Thank you Om. Terus juga bukan ngejerumusin begitu, tapi ini memberikan saran ini baiknya begini. Iya. Seperti ada orang yang contoh kasus bule Belanda. mana Belanda. Iya. Udah dikasih tahu yang baik, tapi maunya warna begitu ya. Iya, Nah, betul. customer ya boleh buat beliau. Iya. Tapi anyway, overall saya really appreciate ada yang bisa melestarikan juga, ini kan bagian dari heritage ya. Ya. Artinya jangan cuma ngelihat oh itu motornya apa namanya Belanda lah, motornya orang luar Eropa, mau gaya-gayaan, bukan. Ini bagian dari heart ya. Ya, betul. You do with your taste and your heart. Privacy. Ya, kira-kira gitu Om. Ya Om, thank you Om. Om John nih belum nasihat Om John. Kita Om gimana Om? Perjalanan saya seperti sama ya. Oh gitu Om. Seperti itu karena ketika kita kalau saya dulu basicnya seperti saya share di dulu saya basicnya pengen motor sport. Begitu Om. Tapi karena postur tubuh saya benar-benar yang struggle banget lah. Saya sebetulnya kalau pakai motor sport ini cocok nggak sih dengan postur seperti ini? Oh gitu. Akhirnya dari Kayak situ Rossi Om. Kan kayak Rossi. Iya, kayak Rossi di pembalap nih model. Di joki Om. Kalau kita sembalap. Sembalap. akhirnya saya ngecek-ngecek di YouTube tuh builder-builder di Jakarta, di Depok ada, di Bogor juga ada. Sekali lagi saya memang jatuh hatinya sama Om Aceh, loh kok ini beda sendiri ya gitu. Unik, ini bukan custom yang supaya keren ya, enggak, justru bukan dari situ. Justru beyond of keren gitu loh. Ini benar-benar kita dapat sesuatu yang wow, klasik, lalu dari harga juga masuk gitu ya. Dan seperti yang Om tadi katakan, memang Om Acas ini bisa memperlakukan kita dengan baik, mengerti. Ketika kita punya keinginan, pasti akan diberikan keinginan itu. Dan satu hal yang menarik ya, ketika keinginan kita tidak bisa, contoh saya nih, begitu saya datang ke sini dulu, saya punya banyak keinginan, saya pengen begini, tapi begitu ke sini ada barang jadi, saya langsung suka. Jadi tanpa harus menghilangkan yang saya mau, beliau pun bisa merekomendasikan sesuatu yang kita mau, itu semuanya dapat lah. Jadi ya sama begitu, berawal dari YouTube, jatuh hati, lalu memutuskan untuk saya harus ke sini. Dan iya, saya ada di sini sekarang. Yang kesekian Om ya, beli motor. Yes. Betul. Thank you Om. Ya sebenarnya sih kita mengalir aja sih ya, Bas Iya. Brother yang mengalir. Tidak perlu aja. Karena bagaimanapun kan customer is the king. Jadi kita kasih saran nggak terima, no problem, nggak kecewa Om. Karena bagaimanapun semua orang tuh pasti punya keinginan, Betul. punya harapan. Jadi bagaimana keinginan atau harapan customer bisa kami aplikasikan Om. Seperti itu sih. Memang kebetulan loh, saya Om berawal dari hobi Om. Jadi dari hobi saya menjiwai, alhamdulillah Om. Dulu saya adalah Joni, ya, Jongos Nippon. Saya pensiun dini karena hobi menekuni bengkel ini Om. Om rencana mau custom apa Om? Seperti yang disarankan setelah kita diskusi, ya kemungkinan R26 atau 27 lah. Cuma lagi bingung basic Lagi bingung motor. basicnya apa engine-nya, karena pengen mengadopsi yang sedikit powerful, tapi nyaman dipakai, tidak buat kebut-kebutan Om. Gitu. Asik. Saya udah umur Ya. segini. Gitu. Kemarin beliau sama saya discuss by phone ya. Beliau punya wacana ingin pakai mesin Binter Mercy awalnya. Ya. Saya sih welcome. Cuma saya kasih saran, Binter Mercy memang dia dari posisi engine-nya, look-nya dapat Om. Emang gede, mantap. Suara dapat, power dapat. Hanya sedikit kelemahan. Spare part-nya langka, susah, mahal. Kalau mahal ada, bagus Syukur, Om. ya. Iya. Udah mahal nggak ada Om. Nah, itu yang pusing Om. Jadi kanibalan dong ya. Iya, karnival juga kadang udah Bubutan Om. ya, bubutan. Alhamdulillah beliau mengerti, beliau juga nekat mau datang, mau diskusi apa sebenarnya. Biar puas. Ah, Kalau betul. nggak ketemu sama Jaggernya, kita kagak dapat ini nih clue-nya nih ntar Oh, gini. gitu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau ada waktu mampir ke sini Om. Jadi bengkel Acas Custom welcome. Kebetulan memang sekarang sepi karena
beberapa builder kami masih pulang kampung Om. Masih kena penyekatan nih. Penyekatan. Jadi akhir bulan. normal kita di tanggal 5 Juni. Insya Allah lebih cepat lah ya. Mudah-mudahan kita berdoa. Amin. Amin. Padahal PR-nya masih 8 unit lagi Om. PR-nya aduh pusing Om. Ya nggak pusing, kita syukuri. Tapi ya bagaimanapun emang untung para customer menyadari dan mengerti kondisi. Betul. Om, dari Om tinggalnya Om. Sorry nih. Tinggal di selatan tuh, di Ragunan. Oh Ragunan Om. Iya. Oh Jakarta Selatan Ya, ya. betulan di dekat kami itu ada beberapa bengkel custom. Saya udah cekin satu gitu. per satu dari 10 bengkel yang ada di sana. Gua nggak dapat clue-nya. Oh gitu Om. Dan jadi ibaratnya ya dia just operator gitu ya. Kita mau kayak gini, begini. Tidak ada timbal kick and back-nya, tuh, timbal baliknya. Oh, Seperti gitu. kita diskusi tadi. Iya, iya. Jadi I do really appreciate dan Oh gitu ya. saya bukan karena saya dari orang teknik, saya juga nggak ngerti motor banyak, cuma berusaha belajar gitu ya. Saya dapatlah clue-nya dari Om Acas seperti apa yang disarankan itu really helpful lah gitu buat saya gitu. Memang sebenarnya sih hal itu wajib ya Om menurut saya. Ya. Semua wajib. Kita harus menjamu, servis dan maintain customer itu wajib. Dan memang kita juga melihat kemampuan Om. Kalau saya pribadi Om, kalau saya nggak mampu sampaikan, Om saya nggak mampu, nanti saya panggil temen gitu. Seperti nanti tadi Om kan bicara, saya rencana mau pakai engine yang gede ya. Ya. Saya gede, saya terus terang, saya tidak ada mekanik, tapi nanti saya akan panggil, nanti casnya berbeda. Alhamdulillah Om mengerti. Jadi saya nggak mau, oh siap pada akhirnya. Nggak bisa dipasang. Nah, gitu. Kemarin kayak Toyoko Om ya. Iya, Toyoko ya. Udah jangan dibahas Om. Iya. Beliau juga ingin Ruger ini sebenarnya lebih bagus mesinnya Om. Cuma mengaplikasinya juga susah Om, karena dia dari diesel dirubah dulu Om ke bensin. Betul. Dari bensin cari gearbox. Nah itu untuk rasionya harus benar-benar mantap Om, kalau Iya. enggak punten. Uji cobanya terus terang tuh berkali-kali. Jangan bosan ya. Nih kita discuss, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari Om-Om semua nih bermanfaat untuk brother semua. Amin. Oke. Ya. Nanti kita lihat fisiknya, karena terus terang customer datang ke sini bisa melihat fisik atau unit yang ada dan on proses dan bisa test ride. Alhamdulillah, jadi Acas Custom bisa menservis dan memaintain customer nih. Oke, sampai di sini jangan lupa salam luar biasa. Salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, salam luar biadab. Alhamdulillah nih, Acas Custom kedatangan tamu
insya Allah sekarang baru calon, calon customer. Tapi udah kita discuss kemarin juga by phone di komunikasi, beliau udah bawa konsep. Om, boleh tahu Om, perkenalkan Om. Om siapa Om? Ya, nama saya Benny. Kalau nama ininya Benji dipanggilnya. Om Benji. Tuh. Jadi saya juga nggak tahu kenapa dipanggil Benji. Itu teman-teman saya. Tapi ada yang bilang juga kalau di kantor manggil saya itu Bang Ben. Oh Bang Ben. Singkatan dari nama saya. Oh gitu. Nah, kebetulan nih saya tuh terinspirasi nih sama konsepnya Acas Custom. Acas Custom klasik motor BMW. Itu udah cita-cita saya dari tahun 90. Tahun 90 tuh umur saya baru sekitar 22 tahun. Oh, berarti Om kan baru umur 35 Om ya? Iya, 35 pengalamannya Pak. Pengalaman 23 tahun. Oh, iya. Nah, tertarik dari situ, saya nyari-nyari nih. Siapa gitu ya yang bisa ya. Yang bisa punya konsep paham mengenai klasik BMW ini. Biasalah zaman sekarang Google. nyari nih, Google. Ketemulah si Agan nih. Agan Acas Custom. Udah, saya pikir inilah yang paling pas. Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah nih hari ini saya bisa ketemu di sini di amin. workshopnya langsung. Bengkel Om, bengkel. Iya, Jangan bengkel. workshop Om. Kayaknya pesannya gede workshop. Gak apa-apa biar cepet gede. Amin. Karena kan customernya juga, waduh, ini mah udah nggak main-main kalau untuk saya mah. Bisa aja. Kalau tempat mah yang penting inilah Rezekinya apa namanya, bisa nongkrong, bisa ngopi, Nah, terakhir itu. bisa ngerokok bareng. Nah, asik. Gitu kira-kira. Om Benji ini kemarin udah diskusi sama kami Acas Custom. Beliau punya konsep BMW R5 Om ya. Iya. R5. Beliau tapi beliau bukan engine gasolin ya. Beliau tertarik dengan baterai. Waktu itu beliau bicara pernah lihat customnya punya Kostik Om Hendro ya. Iya, betul. Yang BMW listrik warna putih. Dan kita juga pernah kerja bareng untuk yang tracker Om. Tracker juga sama yang untuk motor chopper Om. Alhamdulillah ketemu, beliau sempatkan hadir, ingin bicara konsep sama bla-blanya Om ya. Nah, sekarang saya Oh, gitu. ikutnya. Alhamdulillah. Tapi saya percaya Acas Custom bisa memenuhi keinginan saya. Amin, mudah-mudahan Om insya Allah amanah. Kalau dilihat dari pengalaman mah, waduh, ini mah udah nggak perlu diragukan lagi lah. Udah pasti ini mah nggak salah tempat, nggak salah orang gitu. Amin. Om, Dan- ngomong dari mana Om? Saya aslinya mah dari Bandung, Bandung, orang Bandung. cuma numpang hidup lah di Jakarta, numpang kerja, tinggal di Bintaro. Oh, Bintaro. Dekat Om ya? 2 kali lompatan jin nyampe Om. Ya, jin zaman sekarang tapi pakai penghidupan contohnya. Ternyata beliau tetangga nih Bintaro Ciledug Om. Ya, cuma beda kota aja kali ya. Tangerang Selatan. Tangsel, saya sama Tangerang Kota. Orang kota Om, hati-hati Om. Saya kota Tangerang Oh, Selatan. iya. Nggak nyangka beliau orang humoris loh, gue baru tahu Om Benji ini. Om pengen yang R5 Om ya. Iya. Kalau boleh tahu Om nanti menggunakan baterainya, terus nanti tromolnya gimana Om? Nah, kebetulan saya itu udah agak lama sih mesin saya tuh sampai. Memang saya pakai yang 4000 watt, 78 volt. Ya. Jadi tadinya saya mau pakai yang 12.000, cuma saya mikir-mikir, waduh baterainya kan lumayan kan. Iya, Kalau lumayan. elektrik tuh komponen terbesar di baterai. sisi harga Iya. itu baterai. Gitu. Apalagi lithium, Betul. waduh mantep. Nah, kebetulan memang saya pelajari kalau pakai VLA memang bandel, cuma makan space sama Iya. gitu berat. Akhirnya Betul, mau pasti. nggak mau ya Lebih berat ya, karena emang basah Om ya. betul. Akhirnya saya pakai
lithium gitu, yang dari sisi berat nggak terlalu berat juga, kemudian dari space juga nggak terlalu gede. Iya. Ya. Dia lebih simple. Jadi akhirnya saya putuskan gitu, wah 12.000 kegedean, 3.000 kalau pakai referensinya Pak Hendro. Nah, akhirnya udahlah, saya naik sedikit aja, 4.000 gitu. Emang nggak boleh nyamain, Om, ntar marah Om samain. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga jadi ide saya, kenapa saya tertarik motor listrik. Sebenarnya saya sudah lama nih. Iya. Saya memang punya ketertarikan mengenai konservasi sama energi terbarukan. Iya. Jadi ke depan ini saya ngelihat motor listrik akan jadi Primadona. bukan primadona, karena mungkin arahnya nanti Iya. semua ke sana. Betul. Karena sumber energi bahan Minyak bakar bumi, ya. minyak bumi makin lama Berkurang. makin menipis, sedangkan listrik itu kita aja hidup di Indonesia yang istilahnya matahari melimpah itu sudah bisa dikonversi pakai solar panel jadi listrik. Iya. Nah, apalagi dengar-dengar nih kita di Indonesia akan ada pabrik Lithium, listrik, pabrik baterai. Nah, jadi nikel, benar. saya pikir kita mainnya udah nggak di hulu lagi, tapi Iya. udah sampai ke hilir. Hilir itu Betul. apa? Entah itu kendaraannya atau itu perangkat listriknya. Betul. Jadi ya saya berpikir ya kenapa enggak gitu. Saya mulai mencoba bukan masyarakat, kalau masyarakat tuh udah banyak yang pakai motor listrik. Iya. Gitu. Ya menggunakan motor listrik lah sebagai kendaraan yang mungkin kedepannya akan jadi kendaraan massal ya, listrik ini. Memang sih kalau prediksi saya ke depan Om, mungkin nih, baru prediksi Om, untuk di atas 5 tahun akan menjadi semua moda transportasi semua listrik. Karena kita udah dengar rencana nih ada bis listrik Om. Betul. Karena salah satu pejabat pemerintah kita bahkan udah dia punya perusahaan pembuat bis dengan energi listrik. Betul. Terus Tesla udah pakai listrik. Kalau nggak salah tuh ada di YouTube kemarin saya dapat tuh Bluebird Om. Ya. Menggunakan pakai listrik. Listrik. Mewah banget itu. Jadi kita siap-siap menghadapi globalisasi energi dengan listrik Om. Betul. Mudah-mudahan saja mendung aja Om. Kalau mendung nanti suryanya mati semua. Nggak jalan surya selnya. Tapi ya nanti dengan perkembangan teknologi saya rasa teknologi penyimpanan atau baterai pun nanti akan semakin berkembang. Ya. Betul. Jauh lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita membangun ekosistem. Jadi kalau cuma sekedar euforia, wah semua kendaraan listrik, motor listrik, mobil listrik, bis listrik, tapi hanya euforia, saya rasa nggak akan sustain, nggak akan berkelanjutan. Betul Om. Nah, agar bisa sustain itu harus terbentuk satu ekosistem. Salah satunya adalah dengan komunitas. Ya. Mungkin komunitas ini adalah komunitas, entah itu komunitas motor, Iya. kemudian termasuk juga di dalamnya adalah builder atau modifikator seperti Acas Custom ini. Itu akan Jadi malu kita. Tempatnya komunitas yang akhirnya itu akan menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik, sehingga kendaraan listrik ini bukan cuma sekedar wacana, bukan sekedar cuma hore-hore sesaat, tetapi memang nanti akan sustain kendaraannya ke depan gitu. Betul. Dan kebetulan nih kalau teman-teman yang suka dengan teknologi listrik, ada kok di Facebooknya kita namanya Cosmic Om. Ya. Om pasti udah masuk Cosmic kan? Sudah masuk. Bisa tahu ada custom dari Cosmic nih Om. Kita ada di Cosmic tuh ada komunitas motor sepeda listrik. Benar. Jadi kayak yang hobi motor listrik, teknologi baterai bisa ikut di situ. Instagram juga ada Cosmic. Ya. Jadi alhamdulillah Acas Custom walaupun custom dengan mesin konvensional dengan gasolin juga sudah sampai ke baterai listrik. Ini beliau kalau insya Allah jadi nih
pasti jadi. Amin. Nggak mungkin nggak jadi, udah sampai di sini. Udah ke Om, ke sirap Om sirap. Beliau ingin konsepnya R5, jadi nggak mau sama kayak Om Endro. Sedikit berbeda. Berbeda. Alhamdulillah, jadi untuk klasik baterai yang ngecas custom handle udah 3 Om jadi ini. Jadi yang 2 BMW, 1 tracker, 1 lagi chopper. Ya. Insya Allah kedepannya bisa dengan konsep lain. Jujur, kalau baterai itu kenapa masih jarang ya? Tadi Om bilang sekarang masih ya kayak euforia Om, euforia. Ya. Wih, ada event, bahkan event sorry nih, nggak mau bersatu Om. Ada event kemarin, event balap hanya sedikit Om, balap listrik kan. Ya. Nggak apa, kenapa nggak bersatu Om? Padahal kalau bersatu dibikin event besar Om, jadi pusat perhatian loh Om. Betul. Betul. Nah itu tadi saya bilang perlunya ada satu ekosistem ya, entah dari pabrikan, builder, termasuk juga komunitas komunitas kendaraan listrik. Iya. Kalau itu bersatu, saya rasa seperti yang Kang Agus tadi sampaikan, itu akan menjadi besar dan akan menjadi satu Pusat perhatian, perhatian. Awalnya viral Om, viral orang ingin tahu kan, itu jadi ya bukan komoditi, jadi emang kebutuhan Om, jadi Betul. kebutuhan listrik itu. Tapi memang saat ini bocoran aja memang untuk part-part atau orang bilang underdealnya listrik memang masih mahal-mahal. Nah. Tapi next pasti murah Om. Karena Iya. apa? Sudah produk massal, otomatis ada kompetitor Om. Nah, kalau ada kompetitor pasti itu harga bersaing Om. Betul. Apalagi teknologi baterai. Sekarang dulu lithium harganya, Ya. contoh nih, lithium tuh untuk kapasitas sekian tuh sampai 15 juta Om ya. Bisa jadi segitu. Sekarang Sudah dari mulai. separuhnya Om ya. Betul. Udah turun karena ada kompetitor Om ya, kompetitor. Jadi teman-teman nih yang suka motor-motor listrik nih masuk di Cosmic. Nanti di situ kita banyak diskusi. Betul kalau nggak salah membernya sekarang Cosmic hampir 8 orang ya. Banyak Pak. Udah banyak. Saya lihat. Jadi bisa diskusi, apalagi Om Beji nih. Ternyata beliau waduh pengamat listrik, sering komen-komen nih. Nggak, saya juga prosesnya proses belajar sih. Jadi ya namanya belajar kan kita nggak harus secara formal di sekolahan gitu ya. Iya. Ya model ngumpul-ngumpul gini itu juga proses belajar bagi Gitu, saya. Om, iya. Belajar gimana modifikasi kendaraan atau modifikasi motor. Dengan tukar pikiran itu kan membuka wawasan gitu. Betul. Jadi kalau kita istilahnya bahasa Sunda mah kuleun gitu Ya, tertutup gitu. tertutup gitu. Aduh, dijamin lah nggak akan maju kayak gitu mah. Makanya lihat orang-orang ciri-ciri orang terbuka tuh kayak Om tuh. Tapi saya nggak buka baju. Iya. Ya mah kalau orang udah begini, nah itu kalau secara ilmu psikologi dia tertutup Om. Dia tidak mau menerima apis atau apapun. Lihat Om kok begini. Nah, tangan di kantong Om, gatel Om. Udah. Seru. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu dari Om Beji, diskusi. Mudah-mudahan nanti start project, insya Allah jadi kita akan liput Om. Siap. Nanti saya bikin event lah di atas custom bengkel Om, jangan Ya. workshop Om. Kalau gede banget tuh. Bengkel nanti saya bikin event, saya akan undang pakarnya Cosmic, foundernya Cosmic, diskusi seperti yang pernah saya adakan Om. Iya. Sip. Mantap. Itulah pentingnya. Sip, teman. nah itu mantap Om, thank you Om. Ya. Sip. Salam. Salam luar biadab.